Saya berterima kasih kepada para tokoh petisi 100 berhasil menggugah kesadaran kita semua bahwa secara moral Jokowi sudah tidak lagi dianggap sebagai kepala negara. Dia sudah dilucuti, dia sudah diturunkan. Dia kembali kepada gorong-gorong politik yang jauh dari keinginan peradaban bernegara. Kita harap dalam bulan Januari ini di ujungnya kita sudah tidak punya presiden yang namanya Joko Widodo lagi, gitulah. Intinya begitu. Tapi kita berharap nanti Pak Ma'ruf itu naik. Lalu ada konsensus nasional untuk bagaimana ke depan. Yang jelas target kita dari petisi 100 supaya bulan ini Presiden Jokowi sudah bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Saya kira latar belakang kenapa kita mencetuskan, mengkampanyekan tuntutan supaya Presiden Joko Widodo itu dilengserkan, itu setelah melihat dalam 5-6 tahun terakhir terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan, dan kualifikasi bahwa presiden ini layak dimaksudkan adalah melanggar konstitusi, mengangkangi konstitusi. Sekian banyak pasal di konstitusi itu sudah dilanggar oleh Presiden Jokowi. Itulah dasar utama kenapa kita mencetuskan dan membacakan petisi itu pada bulan Juli yang lalu. Nah, dalam perjalanannya kaitan juga dengan pemilu ini, kalau kita bilang ada pemilu curang, itu akhirnya kita menilai Presiden Jokowi ini semakin ke belakang, melanggarnya itu semakin meningkat levelnya. Tidak sekedar bahwa konstitusi pasal-pasalnya dilanggar, tapi kita bisa mengatakan beliau ini menghalalkan segala cara, ya. Jadi kalau kita bicara pasal 7A di konstitusi itu tentang ada 5 atau 6 kriteria, ya, tentang bahwa ini layak dimakzulkan, termasuk mengkhianati konstitusi tadi, ada masalah moral yang kita lihat sudah tidak melihat lagi tadi soal Pancasila, moral, ya. Pancasila itu kan salah satu yang penting adalah moral, agama ada nilai moral di sana. Nah, ini sudah tidak ada nilainya. Maka kita merasa kalau dibilang curang ya sejak kapan sudah curang dan akan terus curang gitu. Bukan bahwa ini akan terjadi, bukan, ini sudah terjadi. Misalnya kita bicara soal di hulu tentang bagaimana APBN, ya. Kita bicara bansos itu, menurut Sri Mulyani bansos itu 2023 sudah sampai 443 triliun. Dan ini sudah dimanfaatkan oleh Jokowi dan saya kira juga dimanfaatkan oleh salah satu paslon, yaitu 02. Nah, dengan begitu kita ingin melabel ini Pak Jokowi ini jangan memakai istilah ringan, ini hanya cawe-cawe, ya. Tapi kita langsung saja kepada fakta di lapangan bahwa Presiden Jokowi ini sudah melakukan kejahatan demokrasi, sudah merampok kedaulatan rakyat. Itu yang lebih penting istilahnya mungkin dibanding cawe-cawe. Nanti kalau cawe-cawe ini kita bisa meringankan kejahatannya. Kita anggap ini hal yang ringan, bukan. Ini sudah melakukan perampokan kedaulatan rakyat dan melakukan kejahatan demokrasi. Nah, karena itu memang ke depan kita harus terus bersuara, dan petisi 100 ini akan lebih meningkatkan intensitas perlawanan terhadap Presiden Jokowi ini yang sudah nyata melakukan kebijakan dan langkah-langkah konkret melalui pemilu yang akan dilakukan secara curang. Ini yang harus kita terus suarakan, dan karena itu suara yang menyatakan bahwa pemilu Pilpres harus tanpa Jokowi ini harus segera terwujud. Ya, kita harap dalam bulan Januari ini di ujungnya kita sudah tidak punya presiden yang namanya Joko Widodo lagi, gitulah. Intinya begitu. Tapi kita berharap nanti Pak Ma'ruf itu naik.
lalu ada konsensus nasional untuk bagaimana ke depan. Yang jelas target kita dari petisi 100 supaya bulan ini Presiden Jokowi sudah bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu mungkin. Pak Faisal, jadi jelas dari Pak Bambang tadi sudah menyatakan kecurangan sudah terjadi. Nah, oleh karenanya kan kita lihat masyarakat itu sudah cukup senang lah menyambut Pilpres ini yang akan terjadi bulan depan itu. Tetapi masalahnya kan ini kan apakah tetap biar berlangsung apa yang bisa dihentikan. Misalnya ini jabatan menteri, jabatan gubernur itu kan masih tidak dibiarkan. Pembagian uang oleh orang anggotanya dari 02 dibenarkan oleh Pak Prabowo bahwa itu si Zulkifli Hasan itu dia memang orang dermawan, dari dulu memang suka membagi-bagikan dengan alasan seperti itu. Terus gimana? Iya, saya mau tegaskan lagi bahwa langkah yang diambil oleh para senior di petisi 100 itu kan satu gerakan politik yang super cemerlang. Karena itu melampaui batas pembahasan teknis. Karena tadi dibilang oleh Bang Marwan itu terkonfirmasi bahwa memang proses sejak awal Jokowi dipilih dan berjalan 9 tahun itu kan satu proses kekuasaan yang curang, yang dirasakan dengan aneka kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dengan segala macam kekacauan. Maka kemudian rakyat dengan cerdas dibimbing oleh para tokoh nasional ini menyederhanakan masalah. Kalau dalam 9 tahun dia bermasalah, maka dia akan menghasilkan satu produk pemilu yang super curang. Berarti tidak ada harapan. Itu kan kalau saya membaca dari pikiran-pikiran cemerlang para tokoh-tokoh nasional yang bergabung di petisi 100. Oleh sebab itu mereka menyadarkan kita semua dan seluruh rakyat, karena produk ini akan menjadi arena curi-mencuri dan dibiarkan oleh seluruh instrumen yang diberikan kewenangan, maka solusi yang paling terbagus adalah memakzulkan Jokowi. Pertanyaannya, apakah Jokowi itu sudah turun? Menurut saya secara moral ketika datangnya berita besar yang digaungkan oleh 100 tokoh dalam petisi 100 itu mengatakan Jokowi harus dimakzulkan, secara moral Jokowi sudah tidak ada. Jokowi sudah dilucuti legitimasinya. Sebenarnya bahasa yang tersirat di balik pernyataan secara moral ya, pemakzulan Jokowi itu berarti bahasa yang tersirat di belakang adalah pesan kuat bahwa dia seorang pembohong, dia seorang penjahat demokrasi. Kami sudah tidak percaya lagi kepada Jokowi. Jadi secara moral 100 tokoh yang tergabung di petisi 100 itu berhasil melucuti Jokowi. Nah, tinggalkan posisi keberadaan dia sebagai hamba dari oligarki. Apakah dia dipertahankan? Bagaimana konsekuensinya? Nah, ini harus menjadi pertimbangan dari para elit partai, elemen-elemen di pusat kekuasaan itu. Misal PDIP, misal kubu yang kita juga lihat di separuh dari orang-orang waras di Gerindra itu juga tidak percaya bahwa Prabowo bisa berdiri independen. Begitu juga Demokrat, PAN, terlihat di sana mereka lebih mengirim sinyal dalam hati nurani mereka. Suara petisi 100 itu sebenarnya suara kebenaran, suara akumulasi dari rasa kebersamaan yang ingin menghendaki berhentinya kekuasaan. Jadi secara moral Abangda, saya berterima kasih kepada para tokoh petisi 100 berhasil menggugah kesadaran kita semua bahwa secara moral Jokowi sudah tidak lagi dianggap sebagai kepala negara. Dia sudah dilucuti, dia sudah diturunkan. Dia kembali kepada gorong-gorong politik yang jauh dari keinginan peradaban bernegara. Itu satu poin. Poin kedua, memang ada pilihan. Ruang demokrasi ini tetap digunakan karena menggunakan uang rakyat, maka ikhtiarnya kita kawal, gerakan perubahan. Kita bertarung di sana melawan kecurangan. Maka semua sumber daya dan jaringan juga melakukan langkah-langkah ikhtiar politik untuk berupaya sebisa mungkin mencegah agar kecurangan itu bisa dihentikan. Tetapi di waktu yang sama, kelompok rakyat juga kan melakukan konsolidasi. Apabila kecurangan ini lajunya semakin terus dipandu oleh kekuasaan politik cawe-cawe, maka saya mendengar informasi pada tanggal 14 Februari nanti pada jam 3 sore orang itu dari seluruh TPS di Jabodetabek mereka berbondong-bondong akan datang ke istana untuk membawa C1 kalau nggak salah, dan mereka akan tunjukkan kepada Jokowi.
Ini kami menang di TPS seluruh Jabodetabek ini kelompok perubahan. Kalau kamu lakukan kecurangan, maka bisa terjadi peristiwa politik. Kalau masa 98 orang menduduki parlemen, bisa terjadi pada tanggal 14 Februari itu di atas jam. Saking tidak percayanya benar sama rezim itu. Bahasa itu kan berkembang di kalangan kajian-kajian strategi, di kalangan elemen-elemen di berbagai kanal media sosial. Mereka mengatakan pokoknya tanggal 14 Februari jam 3 sore di seluruh Jabodetabek kelompok pendukung perubahan akan datang ke istana untuk menunjukkan ini TPS yang menang si Anu perubahan. Kalau sampai kamu buat kecurangan, bisa terjadi people power. Nah, ini memberikan penegasan yang kembali ke awal lagi. Jadi untuk menghindari kekacauan terjadi people power pada tanggal 14 Februari, maka solusi cerdas, solusi jenius, solusi berbasis konstitusi yang ditawarkan oleh abang-abang para tokoh senior ini di petisi 100 ini terbagus untuk menyelamatkan kita semua. Sehingga tidak membuka ruang kecurangan ini untuk masuknya satu kondisi nasional yang berakibat bisa terancam negara, bisa terjadi disintegrasi. Itu kira-kira.